Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Ung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini tetap dalam pembahasan aksara Jawa. Saya ingin membahas tentang aksoromo madep mantep marang Gusti. Jadi aksoromo madep mantep manembah mering ilahi, yakin mantap dalam menyembah ilahi. Hari ini saya hari Kamis tadi hadir adik-adik saya dari Sampang dan menyampaikan dalam pertemuan tadi tentang sifat-sifat kegelisahan seseorang muda terhadap pengetahuan di mana di dalam ketetapan yang disampaikan itu adalah ketetapan ilahi sendiri. Dia saat muda masih ada yang berumur 26, 25 dan sudah ada yang berkeluarga masih muda, mengalami sebuah peristiwa pencarian yang cukup panjang. Jadi mencari dengan banyak ilmu pengetahuan yang ada untuk disempurnakan di dalam rangka mempelajari hidup dalam wacana kemuliaan. Adik-adik saya tadi ada Ilham, ada siapa? Kebetulan ada saudaranya Pak Taji di Sampang menceritakan juga tentang risalah yang disampaikan, apa yang dia dengar hampir sama dengan apa yang saya sampaikan tiap hari tentang keyakinan kita di dalam menyembah atau madep mantep marang Gusti, bahwa tidak ada satupun kecuali Gusti Kang Maha Suci Welas Asih ya Allah itu sendiri yang harus di dalam pengertian dan pengetahuannya. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, ada pertanyaan dari kawan-kawan atau adik-adik, saudara-saudara. Ketika kita melihat pengetahuan ini yang sangat luas, mengenal dari semua sifat-sifat kesempurnaan itu, seperti yang diajarkan oleh guru saya sendiri, bahwa kelengkapan itu sebenarnya adalah sebuah kesempurnaan, dan itu sendiri muncul pada diri saya sendiri ketika di dalam pilihan pada waktu itu. Engkau memilih siapa dan memilih siapa? Kalau mau sebuah pilihan, mana yang kau pilih? A, B, C, D, atau aku yang memberikan A, B, C, D itu? A, B, C ya, A, B, C, atau aku sendiri yang memberikan kepadamu tentang pilihan itu. Sejak dulu saya sudah langsung berikrar bahwa saya akan memilih engkau yang telah memberikan pilihan. Bukan pilihan yang diberikan yang kupilih, tapi engkaulah yang memberikan pilihan itu yang akan kupilih. Jadi bukan hadiahnya yang akan saya pilih, tapi adalah yang memberikan pilihan itulah yang akan saya pilih. Karena hadiah menurut saya ini bukan menjadi sesuatu yang penting bagi kemuliaan saya, tapi sebenarnya kebersamaan dengan yang memberikan pilihan itulah yang menyempurnakan saya sendiri. Itu yang saya sampaikan kepada adik-adik saya di Madura, bahwa pilihlah kepada satu yang menciptakan kita.
satu yang menciptakan kita, maka kita akan mendapatkan semua alam kesempurnaan dari segala yang diciptakannya. Pilihlah yang memberikan kekuatan terhadap semua ciptaannya, maka dekatlah dengan Sang Maha yang menciptakan kita dan alam semesta. Maka tuntutan itu pada sebuah ketetapan dengan jalan apapun. Ketika kamu sudah memilih, maka dekatlah dengan yang menciptakan. Hari ini kita sudah mendengar kabar bahwa seperti gempa. Kenapa kita tenang saja walaupun gempa sudah bergerak sampai dari daerah Jember sampai Lumajang. Nah, esok kita akan melihat bahwa gerakan alam semesta dengan sebuah wacana bencana ini akan menjadi kesempurnaan dari sebuah peristiwa yang akan melakukan persucian terhadap alam ini. Ada yang mengatakan bahwa bencana ini adalah sebuah tahapan menuju kesempurnaan. Ada bencana memang dianggap sebagai bencana dan musibah, tapi sebenarnya jangan lalu kita menuduh bencana itu adalah sebuah teguran semata atau sebuah peringatan semata, tapi sebenarnya kemana kita akan memilih. Jangan nanti setiap hari sudah diberikan kesenangan lalu kegetiran sedikit ini menjadi caci maki terhadap semua apa yang telah dinikmati sekian puluh bahkan ratus tahun. Maka marilah kita mau madep mantep manembah marang ilahi. Jadi madep mantep manembah marang ilahi. Ini sebenarnya dengan apapun kita harus ingat kepada yang menciptakan, yang berkuasa, yang menguasai kita. Hanya ketetapan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Kang Maha Welas Asih lan Wicaksana. Teguran apapun hari ini bisa saja itu diartikan bahwa tahapan ini sudah ditegur secara lokal, nasional, dan regional maupun internasional. Jika kita tidak merasakan teguran secara internasional, berarti tidak memiliki kesadaran atas ketetapan negara kita akan menjadi pemimpin dunia. Ketika kita tidak memahami ini sebagai teguran internasional, maka tidak pernah kita bermimpi bahwa Indonesia akan memimpin dunia. Jika kita itu merasakan sebagai teguran regional, memahami makna ini sebagai teguran regional, maka kita harus memahami bahwa Asia ini pun akan dipimpin oleh Nusantara Indonesia. Dengan apa? Ya dengan kita memegang teguh ajaran nilai-nilai budi pakarti, akhlak kita kembali kepada ajaran kebangsaan Indonesia Nusantara tanpa kita bersilang sengkarut dengan apapun. Mari kembali ke ajaran budi. Ketika kita ini melihat sebagai sebuah tragedi nasional, maka nasional saat ini sedang diberikan sebuah pilihan bagaimana kita sekarang itu memilih kepada nilai-nilai kebaikannya agar yang merusak tatanan, yang menghancurkan tatanan, yang merongrong tatanan negara Nusantara ini segera bersih. Bersih bisa secara jasad, bersih secara hati, bersih secara pikiran, bersih secara rasa. Maka ketika tidak kita sadar dalam sebuah tingkatan kesadaran sebagai manusia yang menembah marang ilahi dengan apapun sebutannya, dengan apapun, maka yang terjadi kita akan selalu melakukan sebuah upaya yang merugikan bangsa dan negara kita. Tidak dalam rangka kita memfitnah negara. Negara ini sudah lelah menampung semua aspirasi. Negara ini sudah mampu memberikan makan kita. Negara ini sudah memberikan kemuliaan pada kita. Kenapa? Kita masih belum bisa sadar dalam arti kesempurnaan. Kita masih berebut tentang masalah pengakuan, tapi kita tidak pernah mengakui tentang masalah kodrat dan ketetapan bahwa negara ini diciptakan atas kehendak rahmat luhur dari Allah, dari Gusti, dari Sang Maha Pencipta. Kita diberikan kemuliaan. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Apapun esok bencana akan adil dan merata, dan akan memimpin sebuah peristiwa menjadi bangsa yang arif dan bijaksana. Jika ini sebuah penjelasan yang agak berat dalam ruang berterima,
menerima ilmu dari Allah, dari Gusti Kang Akarya Jagat, belajarlah dari orang yang berilmu, bekerjalah menjadi manusia yang beruntung, dan memberikan aktivitas dalam tingkat keikhlasan, maka kamu akan sempurna. Rahayu, rahayu sagung tumati. Om Santi, Santi, Santi Om. Ulun Basuki Langgeng. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.